ide kegiatan nih contoh ya. Nah ini saya dari 49 kegiatan itu coba saya ambil untuk Fitra Iman misalnya. Nah ini anak-anak perlu contoh nih, lead by example. Nah jadi kalau anak pengen cinta Quran, ayah bundanya juga cinta Quran gitu ya. Bahkan saya kalau perlu di bulan Ramadan ini ya juz 30 sama ayah ya hafalnya atau sama bunda, jangan semua di outsource ke ustazah gitu ya. Cukup nih menghafal paling nggak separuhnya lah gitu ya, atau dibacakan setiap hari. Nah itu penting tuh ya. Jadi anak-anak nanti akan bilang, aku tuh hafal juz 30 sama ayah dong. Ya aku juz 29 sama bunda dong. Keren nggak? Keren kan? Gitu. Sisanya terserah nanti mau sama ustazah atau kita terus. Tapi juz-juz awal sebaiknya ayah bunda. Jadi kalau gitu yang ikut program tahfiz sama tahsin siapa? Ayah bunda dong gitu ya. Jangan nyuruh ustazah terus. Sepakat nggak? Gitu ya. Nah kemudian, nah nyiapin meja nih untuk sahur ya, anak-anak dilibatkan nih gitu ya, make a Ramadan banner, poster. Nah, mulai membuat poster-poster Ramadan di rumah gitu ya. Ya, membuat craft juga sama ya, gitu ya. Nah, jadi kalau anak-anak terlalu muda untuk puasa ya, buat mereka tapi mereka suka gitu ya untuk puasa. Jadi ajak mereka untuk puasa nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau mereka, tapi jangan dipaksa. Kalau mereka sudah excited, aku mau saum dong, ya boleh gitu ya. Nah, tapi juga jangan berlebihan gitu ya. Mentang-mentang anak bersemangat, udah kamu kuat nih sampai sore, akhirnya besok dia nggak semangat lagi kan. Gitu ya, cukuplah setengah hari misalnya. Yang penting kita dorong mereka untuk terus merasa diterima gitu ya, merasa dicintai. Ya gitu ya. Jadi termasuk dorong nih anak-anak untuk perform simple sunnah gitu ya. Sunnah-sunnah yang penting dari makan tadi ya. Tangan kanan, baca bismillah, doa. Tapi menyampaikannya jangan dengan tegang gitu ya. Kita nih kadang-kadang didik agama dengan tegang. Sehingga nanti ketika besar banyak anak trauma sama agama ya. Ini kamu tuh dengan rileks ya, dengan lembut, dengan santun. Ya gitu ya. Terus nih ada beberapa contoh misalnya bikin iftar box ya. Jadi kotak untuk iftar. Ya, jadi ide ini ada ide dari ibu luar negeri ya, bikin kotak untuk iftar. Jadi kayak bekal makanan gitu ya. Jadi mereka jadi menyiapkan. Itu kadang-kadang anak-anak nyaman kalau sudah ada bekal, ini bakal dibuka ini nanti Ramadan nih, apa donat, apa kue kesukaan dia gitu ya. Nah, dia akan simpan itu. Nah, bawa mereka ke masjid. Dan ini contoh-contoh aja ya. Jadi fitrah iman itu kita mesti create ide-ide untuk fitrah iman biar tumbuh. Jadi tolong dicatat baik-baik, beragama belum tentu berakidah. Jadi mengajarkan agama itu berbeda dengan menumbuhkan akidah. Hari ini banyak orang beragama tapi tidak berakidah. Sepakat nggak? Ya, rajin sholat, rajin maksiat, rajin haji, rajin korupsi. Kenapa tuh? Ya karena mereka belajar agama, diajarkan agama macam-macam tapi tidak tumbuh girohnya. Terasa nggak kira-kira bedanya? Terasa ya? Gitu. Lebih penting mana? Giroh kan? Cinta kan? Mahabbah tadi. Ya, anak-anak yang mahabbahnya tinggi kepada Allah, pada Rasul, dia akan belajar agama sepanjang hidupnya. Tapi anak-anak yang kebanyakan belajar agama tanpa giroh ya, dia akan melecehkan agamanya pada saatnya gitu. Oke ya. Jadi bedakan tuh antara mengajarkan agama dengan menumbuhkan akidah. Caranya gimana? Nah, menumbuhkan akidah kalau di bawah 7 tahun dengan banyak contoh, banyak teladan, ya banyak dibersamai, ya banyak dipesonakan tadi ya. Maka kisah penting nanti ya, banyak mengisahkan. Anak-anak sudah bisa kok kita, ini yang bagus juga ya, beli teropong lah kalau bisa ya, lihat di mereka lihat langit. Ya gitu ya, murah kok teropong itu, teropong bintang yang sederhana gitu ya, biar anak bisa lihat langit. Nah itu Allah ciptakan alam semesta ya, gitu dengan indah gitu ya, ya itu betapa indahnya Allahnya. Jadi melakukan Allah dengan ciptaannya itu gak bagus gitu ya, gitu. Juga ajak ke kebun, ya, bagaimana dia merasakan warna-warni kupu-kupu ya. Kalau lo ciptakan satu kupu-kupu cukup nggak? Nak? Cukup kan ya, tapi lo ciptakan banyak kupu-kupu. Ya, satu pohon cukup nggak? Cukup, tapi lo ciptakan banyak pohon gitu ya, biar dunia ini indah, ya biar serasi, biar harmoni gitu kan. Kalau satu bunga cukup nggak? Bunga mawar aja cukup kan? Bunga lain nggak penting juga. Tapi lo ciptakan berbagai macam bunga ya, sehingga dunia ini jadi indah. Itu cuma 1% tuh. Ya kalau orang bilang rahmat Allah itu ada 70 ya. Yang satu rahmat itu ditebarkan di bumi aja udah indah kayak gitu ya. Gimana yang selebihnya? Itu kita bisa tanamkan itu pada anak-anak. Gitu ya. Allah tuh indah dan suka keindahan. Ini fitrah belajar juga sama. Ini yang tadi gambar ini ya, tenda nih. Tenda itikaf, itikaf tent namanya. Ya, jadi penting nih. Ya, ini ide bagus ya ayah bunda kalau pengen anak-anak semangat dan berkesan, ya bikin hal-hal yang seru ya, tenda Indian misalnya gitu ya. Kita bisa ceritakan bagaimana Indian itu, ada Indian yang muslim di Amerika. Gitu ya, bagaimana bangsa Indian itu dulu penghuni benua Amerika dan sekarang habis kan.
Jadi waktu bangsa Eropa masuk ke Amerika tuh suku Indian tuh besar ya. Ada yang bilang 2 juta populasi. Tapi habis sekarang gitu ya. Itu kita bisa sampaikan juga ya bahwa penduduk Indian tuh aslinya bukan orang Amerika, penduduk Amerika tuh bukan orang Amerika, orang Indian gitu ya. Nah, orang Indian itu sebagian ada yang Muslim bahkan gitu. Oke, kita bisa ceritakan ya tradisi-tradisi. Kalau perlu kita cari di YouTube ya, bagaimana Muslim Amerika ketika Ramadan gitu ya. Bagaimana Muslim di Rusia ketika Ramadan, di Chechnya, di Uzbekistan, di Kazakhstan gitu ya. Itu penting ya. Tolong dicatat tuh program-program agar anak terinspirasi gitu ya, bahwa ternyata Allah ciptakan beragam manusia gitu ya, tapi mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, itu penting. Gitu. Ini contoh-contoh ya. Ini termasuk membacakan buku-buku Ramadan ya. Ya, Nabi Ilyas dan bebek gitu ya, Nabi Musa dan Laut Merah misalnya ya, dan hadiah untuk Idul Fitri. Ini contoh buku-buku contoh. Ya silakan nanti di hunting aja gitu ya. Gitu. Ini kalau bisa difasilitasi sekolah lebih bagus ya, karena kalau sekolah jadi sumber ilmu gitu ya. Orang tua nanti bisa pinjam di sekolah dan seterusnya. Atau koleksi ya, kita berdonasi melengkapi perpustakaan sekolah. Jadi nggak usah beli satu, tiap orang beli gitu ya. Kita bisa berdonasi untuk perpustakaan library sekolah, kita bisa pinjam bergantian. Sepakat nggak? Ya seru kan? Gitu. Oke, nah itu individual ya, sosial Ramadan ini juga termasuk ya, selama Ramadan anak dilatih untuk banyak berbagi ya, bagi makanan sama tetangga gitu kan, menyampaikan ucapan selamat Ramadan bisa juga ya, kita anak-anak bikin semacam kayak packing gitu ya, ada tulisannya gitu ya, ada mereka suruh coret-coret mewarnai, kirim diikat pakai bungkus gitu ya, kasih pita, anterin ke tetangga gitu ya. Jadi anak-anak ikut menyampaikan bahwa semangat nih Ramadan akan mulai gitu ya, kabarkan pada tetangga kabar gembira ini misalnya. Gitu ya. Nah, jadi share Ramadan with their friends. Jadi termasuk ini bisa diposting di Instagram gitu ya, di Facebook keluarga barangkali. Ya, terus mendonasikan clothes ya, baju dan mainan yang udah nggak dipakai gitu kan. Jadi macam-macam nih yang bisa dilakukan. Ya termasuk memberikan anak uang ya, tapi untuk ditabung untuk charity box. Jadi bikin kotak celengan lah ya. Tapi nanti di akhir Ramadan kita bawa ke masjid ya sebagai infak. Nah, gitu kan. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk sosialisasi. Jadi gunanya apa? Ya untuk melatih ego, ya aku. Ya, jadi aku ini harus diberikan ruang. Karena anak-anak yang egonya tidak diberikan ruang, nanti dia akan menjadi anak yang egois, kalau nggak peragu. Ya, kita bisa ajak diskusi anak ya, Ramadan besok kira-kira kamu mau berbagi apa nak? Ya, gitu ya, kita fasilitasi. Jadi berikan mereka ruang untuk memilih, gitu. Nah ini seksualitas tadi saya bilang ya. Jadi membaca buku sama ayah ini bukan sekedar baca buku ya, tapi bagaimana menguatkan suplai maskulinitas ya. Tadi anak laki biar tangguh seperti ayah, anak perempuan biar tidak rapuh. Nah, sholat berjamaah sama bunda, anak perempuan banyak ke ibu ya biasanya, anak laki banyak ke ayah. Gitu ya, tapi dekat dua-duanya. Gitu, ini contoh aja ya. Termasuk juga kalau bisa nanti ada aktiviti Ramadan ya, bagaimana merancang kegiatan bersama anak tapi yang melibatkan ayah bunda. Gitu ya, jangan cuma sama guru gitu ya. Nah nih, estetika juga sama nih, keindahan ya. Ini ada foto nih ayah sedang menghias rumah nih. Nah, jadi seru ya, ayah ikut berperan nih, ya menghias rumah menjelang Ramadan. Udah belum nih? Ya bikin gantungan-gantungan seru ya. Nah, jadi ayah tuh ajak ayah untuk ikutan gitu ya, sesuai dengan bakat dia atau hobi dia. Sehingga ayah itu berperan ya gitu. Jadi sesuai dengan caranya. Kan tiap ayah itu kadang-kadang punya cara masing-masing ya. Nah, dengan caranya itulah kalau dia suka ikan misalnya gitu ya, bagaimana menghias akuarium yang bagus untuk Ramadan persiapan misalnya. Atau gantung gambar-gambar ikan ya, gitu ya kalau ayah suka mancing. Jadi libatkan ayah dengan caranya gitu ya, bukan menyuruh mereka jadi beban gitu. Ini penting. Ya, terus masuk menggunakan pakaian tradisional gitu ya selama Ramadan. Jadi itu bisa coba nih dalam seminggu, kan Ramadan 4 minggu ya. Dalam seminggu kita coba pakaian tradisional ya. Jadi anak-anak juga melihat bagaimana pakaian tradisional tapi yang Islami gitu ya, adat Aceh. Terus kemudian dari suku di luar negeri barangkali gitu ya. Kita perhatikan bahwa bangsa-bangsa dulu yang namanya baju itu menutup aurat ya. Termasuk Belanda, Amerika tuh pasti kepalanya tertutup, tangannya panjang, roknya panjang. Perhatikan deh. Ya model baju terbuka itu mulai belakangan ini kan gitu ya. Karena bangsa-bangsa beradab itu pasti auratnya tertutup. Nah, itu sampaikan kepada anak bahwa jilbab itu bukan hanya Islam nak,
Sebenarnya fitrah manusia itu suka menutup aurat gitu ya. Nah, ini kan termasuk keindahan nanti. Ini listen to Islamic song ya. Jadi nasyid bareng ya gitu ya. Jadi nasyid bareng selama keluarga, bukan cuma karaoke ya. Lagu-lagu yang Islami itu penting ya, membangkitkan semangat anak. Oke ya. Nah, ini decoration. Oke, ini fitrah bakat nih. Nah, jadi bakat bisa dikenali sepanjang proses. Ini fitrah jasmani ya. Nah, ini biasakan makan yang alami gitu ya. Sekali-kali makan di bawah juga bagus nih, rame-rame sama keluarga besar gitu ya, atau undang anak tetangga. Nah, jadi biasakan pola makan, pola gerak, pola tidur, pola bersih selama Ramadan gitu ya. Nah, kedewasaan nih ya, berkebun bersama ayah gitu. Ini penting kan, melatih anak untuk executive functioning. Jadi Bapak Ibu kalau di sekolah-sekolah mahal sekarang anak-anak suruh miara hewan ya, kalau nggak miara tumbuhan, karena itu ternyata bagus buat executive functioning. Begitu saya gali di Sirah, ternyata Rasulullah sudah gembala kambing umur 3 tahun gitu ya. Sudah naik ke bukit umur 4 tahun gitu kan. Jadi anak-anak Islam itu harusnya mengikuti sunnah Nabi ya dalam pendidikan usia dini. Nah, ini termasuk nih menahan lapar ini juga bagian dari emotional quotient kan, EQ ya. Jadi ternyata anak-anak yang sukses di masa dewasa, anak-anak yang bisa menahan dirinya ya dari keinginannya begitu ya. Nah, kita penting melatih anak untuk menahan keinginan. Ada riset sederhana, ada sekitar berapa anak ya, 15 anak dikasih es krim. Terus si peneliti bilang, nanti kalau kamu es krim ini nggak kamu makan, ya nanti 15 menit lagi saya kasih es krim yang kedua. Ternyata dari 15 anak itu, ya dari sekian anak itu ternyata, saya lupa anaknya ada berapa gitu ya, sekitar 15 lah. Nah, dari 15 anak itu ternyata sebagian makan es krim. Akhirnya mereka gugur kan, ada yang menahan tidak makan es krim dapat 2. Terus kemudian nanti kalau kalian tidak makan es krim, nanti saya akan kembali saya kasih es krim yang ketiga. Gitu ya, datang lagi, ternyata sebagian anak makan gitu. Nah, ternyata yang sisa anak-anak yang tidak makan ini, yang dapat 3 es krim ini diteliti sampai besar, ternyata mereka orang-orang sukses kemudian. Nah, ternyata saum itu bukan hanya menahan lapar dalam arti fisik ya, tapi bagaimana anak itu bisa menahan ego ya, menahan menunda egonya sehingga mereka bisa hidup lebih bahagia gitu ya. Nah, tapi kalau dalam Islam harus dibawa ke langit ya. Ini tugas dari Allah gitu ya. Nah, ini cara Allah membuat kita bahagia dengan saum dan seterusnya. Itu melatih kedewasaan. Jadi orang dewasa itu kan 2 hal ya. Pertama, orang yang bisa mengendalikan dirinya. Yang kedua, orang yang bisa bertanggung jawab. Itu kan responsibility. Itu ciri orang dewasa itu. Self regulation ya, sama self confidence. Gitu ya, percaya diri, bisa mengatur diri, kemudian responsibility, bertanggung jawab. Oke. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya masih panjang nih. Ini ide tulis begini nanti. Gini terus ide-idenya, ini tahapan-tahapannya gitu ya. Ini contoh bentuk berkebun ya. Nah, berkebun ini bisa digunakan selama Ramadan, bisa juga. Kita lihat ya, ada 8 fitrah. Nah, teman-teman silakan tulis ide-idenya nih di sini. Gitu ya. Nanti silakan bisa dibantu sekolah untuk sumber-sumbernya. Ini tiap usia beda ya. Perhatikan ya, bulan ini 710, ini 06. Untuk 06 biasanya lebih ke tadi apa? Penguatan dan pemosonan konsepsi. Jadi lebih banyak membuat anak jatuh cinta, lihat nih. Untuk fitrah iman, kisah-kisah ya. Sayang hewan, tumbuhan, kaitkan dengan kemahabaikan Allah gitu ya. Kalau untuk fitrah estetika tadi ya, mendekorasi, cerita, menggambar pot gitu ya, termasuk menghias rumah, dekorasi gitu ya. Kalau fitrah belajar tadi ya, membacakan buku, membacakan kisah gitu ya, menggambar visual proses sesuatu gitu ya, dan seterusnya. Termasuk tadi belajar untuk merancang sesuatu ya, atau melihat tradisi-tradisi saum di berbagai negara gitu, itu penting. Ya, jadi ini tuliskan aja semua, nanti kita bisa praktekkan. Jadi begitu masuk Ramadan, we are ready gitu ya, untuk tumbuh hebat bersama fitrah kita, bersama anak-anak kita dengan Ramadan, insyaallah. Sudah habis katanya tanya jawab, saya kembalikan ke moderator. Masya Silakan. Allah, luar biasa Ustadz. Masya Allah, barakallah. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau sosok ayah itu sudah tidak ada karena Oke ya, saya jawab aja ya. Tadi pertanyaannya mungkin kalau sosok ayah nggak ada gimana nih, gitu kan? Padahal peran ayah ibu penting gitu kan ya. Ayah tadi supplier. Jadi ada 8 peran ayah tadi, ada 8 peran bunda. Nah, kalau cuma sebelah gimana nih gitu ya. Nah, ini akan jadi masalah nih. Gitu ya. Nah, caranya biasanya kalau saya dengan single mom gitu ya, ibu-ibu single parents, itu saran saya pertama sebaiknya segera menikah lagi gitu ya, untuk mencari sosok ayah yang lebih baik. Harus lebih baik dari suami sebelumnya gitu ya.
kalau mampu gitu ya, kalau masih berkenan. Tapi kalau banyak ibu biasanya kalau suami meninggal atau berpisah gitu ya, biasanya dia fokus sama anak, nggak mau nikah lagi biasanya gitu ya. Nah kalau nggak berkenan untuk menikah lagi, yang kedua cari sosok ayah dari keluarga besar itu ya, dari paman, kakek, ya om, ya, yang bisa nanti memberikan suplai maskulin gitu ya. Tapi memang agak sulit juga ya, karena biasanya keluarga-keluarga muda ini tinggalnya kan di kota besar gitu ya, keluarga jauh di daerah dan seterusnya. Atau ada keluarga tapi memang diragukan perannya gitu ya. Gitu. Yang ketiga, saran saya gitu ya, mungkin sekolah kita bisa buat semacam komunitas parenting gitu ya, komunitas ayah bunda yang nanti bisa merancang kegiatan bersama gitu ya. Dulu saya di sekolah alam juga gitu ya. Jadi para bunda yang suaminya di laut 8 bulan, ya di tambang 6 bulan, itu biasanya selama mereka suaminya di daerah gitu ya atau di tambang, itu biasanya titipin ke ayah-ayah yang bisa hadir gitu ya. Maka kita sering bikin misalnya camping bersama ayah, father camp misalnya gitu ya. Nah itu anak-anak yang tak berayah tadi ya, tanda kutip, itu bisa dititipin tuh ke ayah-ayah yang memang punya waktu lebih banyak gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu namanya berkomunitas. Itu yang ketiga. Jadi saran saya ini penting berkomunitas agar nanti bisa saling mensuplai gitu ya. Gitu ya. Jadi termasuk juga barangkali ada ayah yang single parent ya, yang kekurangan sosok ibu misalnya untuk anaknya, itu bisa bikin misalnya kegiatan bersama ibu gitu ya, anak-anak di sekolah kita tapi sama ibunya gitu ya. Nah anak-anak kita bisa ikutan misalnya begitu. Nah ini di banyak sekolah yang paham ini, mereka bikin semacam acara-acara ya, father camp gitu ya. Nanti orang tua yang tidak bisa ya, atau single mom tadi nggak punya sosok ayah, itu bisa titipkan. Tapi ini salah satu solusi yang temporer ya sifatnya ya kayak itu, karena ibu yang kurang sosok ayah, yang tidak ada suami, biasanya dia memerankan peran ganda kan. Ketika dia memerankan peran ganda, maka nanti efeknya gitu ya, karena peran ganda, maka efeknya jadi ambigu kan. Karena dia harus jadi ayah sekaligus jadi ibu, kan bahaya kan ya, jadi ambigu. Akibatnya saya riset ya, banyak single mom itu anak yang biasa korban anak pertama, biasanya anak pertama jadi ambigu dia. Satu sisi kadang-kadang ibunya lembut, kadang-kadang ibunya keras gitu ya, gitu. Karena ayah sang raja tega, ibu sang pembasuh luka, begitu kan. Nah jadi kalau yang tega-tega tuh ayah, kalau yang lembut-lembut tuh ibu. Sekarang kalau ibunya cuma sendiri kan repot gitu kan ya. Jadi perlu untuk apa, ada partner dalam didik anak gitu. Jadi saran saya itu. Yang tiga ya tadi ya, kalau bisa menikah lagi, cari sosok ayah di keluarga besar. Yang ketiga, sosok ayah dari komunitas gitu ya. Jadi bukan cuma parenting datang gitu ya, tapi bikinlah misalnya komunitas pendidikan atau komunitas parenting sekolah kita nih ya gitu ya. Kita bikin komunitas parenting, itu bisa bikin acara sendiri ya, camping bersama misalnya, atau traveling atau sit in kemana gitu ya, atau apa misalnya berkunjung kemana, tapi rame-rame begitu ya. Ini inisiatif orang tua, bukan sekolah. Sekolah nanti memfasilitasi apa yang bisa didukung, support gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Jadi Ustadz, ini yang Ya, ya. kedua dari Bu Khairina. Ustadz, apabila benih itu belum terpupuk dengan baik dari usia dini, bagaimana caranya untuk memulai dari awal ya Ustadz, untuk Ya. anak yang sudah Oke. berumur 7 sampai 8 tahun, mungkin Ya. SD ini kelas 2, 3 Iya, gitu. iya. Saya paham Bunda ya, Bunda Khairina, memang kita kadang-kadang baru paham belakangan gitu ya. Ini masih 7-8 tahun sih, masih muda betul ya, masih banyak kesempatan untuk recover gitu. Nah, biasanya udah datang ke saya itu ada yang udah anaknya 16 tahun, 17 tahun gitu ya, bahkan ada yang sudah 20 tahun gitu ya. Itu banyak luka-lukanya begitu. Jadi saran saya pertama ya, kalau kita ingin melihat, yang harus dilakukan kita observasi dulu ya kan. Kan kita nggak mungkin kalau dibilang nih belum tumbuh fitrah yang mana nih gitu kan. Nah, kita harus melakukan observasi. Observasinya bisa pakai bantuan tools, bisa juga dengan pengamatan muda sepihak. Misalnya gini, fitrah iman misalnya. Kalau usia 7-8 itu kan harusnya sudah masuk fase antusias dan cukup konsisten. Cukup ya, nanti konsistennya usia 10 biasanya. Jadi 8 ini antusias ya. Perhatikan dia antusias nggak ketika sholat, ketika melakukan ibadah-ibadah, antusias nggak. Nah kalau antusias itu berarti skornya di bawah 5 ya, atau 4 skornya itu, atau 3 skornya, antusias atau malas ya, tidak antusias atau malas itu 3. Kalau 4 tuh, jadi kalau 1 sampai 10, 3 ke bawah itu
malas sampai benci itu 3 ke bawah ya. 4 itu antusias gitu ya, 4 antusias tapi nggak konsisten itu 4. Dia tuh senang Ustaz sholat subuh, tapi kalau sama ayah, kalau nggak sama ayah enggak gitu ya. Dia tuh senang sholat berjamaah di masjid sama teman-teman, kalau di rumah dia malas, berarti dia antusias tapi nggak konsisten. Nah, tugas kita nanti mencari itu apa penyebab dia agar konsisten gitu kan. Oh, ternyata dia sholat tuh akan semangat kalau bareng-bareng gitu ya. Nanti kita ciptakan suasana di mana dia selalu mendapat lingkungan yang memang kondusif. Gitu misalnya gitu ya. Nah, kalau 5 itu antusias dan konsisten. Nah, ini udah bagus nih. Kalau Bunda temukan anak Bunda di fitrah iman sudah antusias konsisten dalam beribadah, itu sudah bagus gitu ya. Itu udah cukup untuk 7 sampai 10 ya fase 2. Nah, kalau fitrah bakat apa? 7 sampai 10 ini fitrah bakat kenal sifat dirinya. Nah, kalau belum kenal sifat dirinya, kita bantu kenalin sifatnya. Karena kalau nggak kenal sifat dirinya, nanti dia nggak ketemu aktivitas produktif yang sesuai dengan sifatnya. Sifat itu apa sih? Sifat itu suka ngomong, suka mimpin, suka ngatur, suka merancang, suka guyup, suka curiga, waspada. Ada anak yang suka waspada, suka apa ya? Suka gerak gitu ya kalau dia fisik ya. Terus kemudian suka visioner, suka berimajinasi gitu ya, suka masa depan, macam-macam tuh ada 34. Kapan-kapan saya berikan tuh. Jadi sifat ada 34 sifat, coba perhatikan. Nah, sekarang 7 sampai 8 sudah kenal belum dia dengan sifatnya? Paling nggak satu anak tuh punya 5 kombinasi sifatnya. Gitu. Kalau saya nih sifat saya nih suka imajinasi gitu ya, suka merancang ya, suka konteks, suka sejarah. Terus suka analisa kalau saya, suka kayak diagnos gitu ya. Yang kelima tuh saya suka satu yang futuristik gitu ya. Itu sifat saya. Nah, sifat saya ini kemudian jadi aktivitas produktif. Anak-anak saya juga sama tuh. Saya punya anak nomor 3 itu suka ngomong, ya suka ngomong. Aktivitas produktifnya dia bahasa. Yang nomor 4 tuh suka merancang, ya suka merancang dia. Aktivitasnya dia mendesain, dia bikin poster, ya dia bikin film gitu ya. Jadi aktivitas produktif. Nah, kalau anak sudah ketemu aktivitas produktif di usia 7 sampai 10 itu sudah skornya tuh 5 gitu ya, sudah antusias. Kalau sudah punya karya tuh 6. Nah, untuk 7 8 ini kalau sudah kenal sifat itu is okay, sudah cukup ya. Misalnya dia bangga ya, aku tuh suka merancang loh, Mi gitu ya. Bi, aku tuh suka ngomong loh. Jadi sudah kenal dirinya dan dia bangga dengan itu cukup. Ya, tapi kalau kamu apa sih sifat yang kamu sukai? Apa ya gitu. Nah, itu berarti fitrah bakatnya tuh belum muncul ya. Atau misalnya dia nggak punya aktivitas produktif, berarti dia skornya 3 gitu ya, malas misalnya, atau suka main game misalnya. Jadi anak-anak yang nggak punya aktivitas produktif itu anak-anak yang nggak yang sifat uniknya tidak dikenali dengan baik, sehingga tidak punya aktivitas yang gue banget namanya, yang dia sukai gitu. Akibatnya dia mencari aktivitas yang tidak produktif kan, nonton TV, main game gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu ada kelalaian kita. Jadi kalau sekarang anak kita suka main game segala macam, itu barangkali dia nggak punya aktivitas produktif ya. Jadi kalau kita larang-larang, dia nggak akan selesai itu. Sepakat nggak? Tugas kita adalah mengenali sifatnya, kemudian memfasilitasi aktivitas produktif ya, sehingga kemudian dia bisa tidak fokus pada kegelapan tapi fokus pada cahayanya gitu. Jadi bahasanya begitu ya, karena kegelapan hanya ada kalau tiada cahaya. Sepakat nggak? Jadi kita seringkali anak nakal itu kita sibuk dengan kenakalannya tapi tidak menemukan cahayanya, sehingga dia nggak nakal tuh gimana gitu ya, gitu kan. Kita lebih sibuk bagaimana mengatasi anak yang kecanduan game, bagaimana mengatasi anak yang ngeyel, bagaimana mengatasi anak yang susah bangun subuh gitu ya, dan seterusnya. Tapi kita nggak pernah menemukan ya apa yang membuat dia terpicu untuk bangun subuh gitu ya, apa yang membuat dia terpicu untuk melakukan aktivitas produktif ya, apa yang membuat dia jadi tidak malas untuk sholat gitu ya. Nah, kita harus temukan tuh triggernya namanya. Yang kedua, kita temukan obstacle-nya, apa penghalang-penghalangnya. Bisa aja anak misalnya susah bangun sholat subuh karena hal yang sederhana, misalnya kurang tidur, ya kan? Nanti penyebabnya kenapa kurang tidur? Karena tadi main game, ya, berarti masalahnya ada di game. Kenapa main game? Karena bakatnya nggak tumbuh. Ya. Akhirnya ketemu kan, malas sholat gara-gara bakatnya nggak tersalurkan. Bisa jadi kan? Atau bisa juga malas sholat gara-gara dia makannya overnutrisi, sedang makanan junk food kan, makanan yang banyak tadi 10P ya, penyedap, pengawet, pengasin, pemanis, pewarna gitu ya, sehingga kemudian dia jadi metabolisme tubuhnya tidak sehat, sehingga jadi malas melakukan kebaikan. Bisa juga kan karena efek makanan. Bisa juga karena efek keteladanan gitu ya, dia malas sholat karena ayahnya juga malas sholat. Sepakat nggak?
gitu ya. Ibunya juga malas sholat, bisa juga itu karena ada efek dari sikap orang tua gitu. Jadi kita perlu melihat ya, dari 8 fitrah tadi coba kita skor ya. Dia antusias apa enggak. Jadi kalau usia 7-8 itu yang penting antusias dulu lah. Itu udah oke. Tinggal nanti kita bikin program agar bagaimana antusias dan konsisten sampai usia 10. Nah, kalau belum antusias tadi ya, kita temukan apa pemicu biar antusias. Antusias pada Allah, antusias pada ibadah, antusias pada belajar, antusias pada ayah ibu ya. Tadi ya ada anak yang benci pada ayahnya tuh. Nah, itu berarti skornya itu 3 ke bawah tuh. Gitu ya. Itu dia ada kebencian. Benci sama Quran gitu ya. Atau termasuk ya aktivitas yang tadi ya, suka game itu termasuk kan aktivitas tidak produktif ya. Itu mungkin bakatnya nggak tumbuh. Terus kemudian di seksualitas ya. Cukup jantan gak dia? Dia bangga nggak kalau dia cowok, bangga nggak dengan kecowokannya? Kalau dia cewek, bangga nggak dengan kecewaannya? Nah, kalau dia misalnya cowok tapi lebih suka cewek atau gaya cewek atau cewek tapi tomboy, berarti ada masalah tuh ya. Nanti kita gali kenapa. Oke ya, paham ya. Terus di ego juga sama. Jadi kita nggak akan bisa merancang perbaikan kalau kita tidak punya petanya gitu ya. Oke. Oh, tidak ada keterlambatan nggih Ustaz nggih? Insyaallah karena masih cukup nggih usianya. Ya, Jadi butuh silakan. insyaallah di pertanyaan ketiga ada Bu Eli di sini, bagaimana kita sebagai orang tua untuk mengajarkan dan memberikan peran ayah tadi jika ada anak yang sudah remaja Ustaz itu kena apa ya, bulian ya dengan sama temannya, sekelompok dengan temannya gitu ya, karena tidak mau mengikuti kegiatan yang negatif yang mungkin kan sama teman-teman yang cukup sudah remaja gitu ya. Kalau tidak mengikuti kelompoknya itu akan dibully gitu. Bagaimana kita sebagai orang tua memberikan pengajarannya itu seperti apa? Yang kedua nanti ini yang keempat saya lanjutkan biar nanti Ustadz bisa sambung. Kondisi orang tua perempuan yang kerjanya itu terpisah dengan putranya agar bisa terasa tetap perannya sebagai seorang ibu itu menyiasatinya seperti apa Ustadz? Karena ibunya ini ada yang kerja di luar Jawa gitu, tapi keluarga besarnya suami dan anak-anaknya itu di Surabaya dan beliau terpisah. Bagaimana bisa mensiasati kondisi yang seperti ini agar peran ibu itu tetap? Iya, saya jawab yang kedua dulu ya. Ya, jadi kalau LDR nih dengan anak itu memang solusinya adalah mencari sosok pengganti gitu ya, nggak bisa enggak. Nah gitu. Terus yang kedua paling yang bisa kita lakukan adalah misalnya video conference gitu ya, atau video call lebih sering gitu ya. Tapi video callnya pun isinya bukan interogasi ya. PR udah belum, Rojah udah belum, bukan itu ya. Itu tapi dialog gitu ya, dialog. Terus kemudian apa perasaanmu nak gitu ya, membuat kamu frustasi nak, ya apa yang bisa bunda bantu nak gitu ya. Jadi lebih banyak menggali, bukan lebih banyak interogasi kayak polisi gitu ya. Itu kalaupun mungkin yang dilakukan video call biasanya, atau nanti kita bisa merancang kegiatan seru pas liburan atau pas cuti gitu ya. Bunda nih bulan depan cuti nih, kita rancang sekarang ya nak kegiatan seru ya, misalnya ekspedisi ke ujung kulon bersama bunda dan ayah misalnya gitu ya. Jadi kita merancang kegiatan seru ketika kita bisa pulang. Jadi jangan sampai kita ninggalin anak lama, begitu pulang juga kita akhirnya sibuk istirahat diri sendiri ya, atau kan jalan-jalan tapi tidak bermakna gitu ya. Jadi kita bisa merancang kegiatan bermakna atau proyek-proyek bermakna sepanjang kita berjauhan nanti, tapi dialog sama anak tetap ya, dan anak-anak diminta untuk memberikan masukan. Coba nak, kita mau ekspedisi ke ujung kulon nih, kamu cari ya kira-kira perjalanan ke ujung kulon itu lewat mana ya, kira-kira aktivitas yang keren di sana apa ya nak gitu ya. Kamu coba cari ya di Google misalnya gitu ya. Jadi anak-anak bisa dilibatkan. Ini kalau sudah agak besar anak-anaknya gitu. Nah ini gitu ya, video call paling mungkin, dan kegiatan seru ketika cuti. Nah cuma ini sifatnya temporary gitu ya, maka LDR itu sebenarnya bukan kondisi ideal ya. LDR itu kondisi sementara seharusnya. Jadi ayah bunda yang LDR dengan anaknya atau bahkan dengan pasangannya harus berpikir ya, gimana dalam setahun 2 tahun ke depan itu biar tidak LDR gitu ya. Misalnya mencari pekerjaan yang lebih smart gitu ya, yang pendapatnya lebih besar tapi banyak waktu bersama anak ya. Gimana tuh caranya minta sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi
kita harus merencanakan, ini kan ujian juga barangkali ya, ujian dari Allah juga, kita dipisahkan anak karena ada kebutuhan nafkah, kebutuhan apa. Nah, ini bagian dari ujian sehingga kita harus mencari jalan gitu ya, mencari jalan yang terbaik gitu ya. Karena kalau tidak nanti ayah bunda, kalau kita LDR ya, kemudian banyak fitrah yang nggak tumbuh, nanti semua uang yang kita kumpulkan itu gitu ya, mohon maaf ya, nanti akan kita habiskan untuk membereskan berbagai macam penyimpangan fitrah anak-anak kita gitu ya. Saya ada teman saya tuh anaknya kena LGBT ya, kena AIDS gitu ya. Itu yang mandiin siapa tuh? Nggak ada orang yang mau mandiin anak yang kena AIDS, umurnya sudah 18 tahun. Kan akhirnya yang mandiin siapa? Ibunya gitu ya. Dan ibunya harus menghabiskan banyak uang untuk menterapi anaknya. Dia menyesal dulu meninggalkan anaknya karena kebutuhan ekonomi gitu ya. Nah, maka berdoalah pada Allah, minta pada Allah, ya Allah, inilah benih fitrah yang Allah Engkau titipkan kepadaku ya Allah, maka mudahkan aku ya Allah. Ya, berikan aku jalan untuk membersamai ya Allah. Curahkan hikmah-hikmah yang aku butuhkan dalam membersamai ya Allah gitu ya, dan keberkahan ya Allah gitu ya. Jadi mintalah pada Allah, karena pada hakikatnya Allah lah pendidik anak-anak kita gitu ya. Allah lah sang murabi, Allah lah murabi dari anak-anak kita, karena Allah lah al-khaliq yang telah menciptakan fitrah itu gitu kan ya. Jadi kita minta pada Allah agar dimudahkan dalam membersamai anak-anak kita ya, karena ini amanahnya gitu ya, maka kita sambut dia gitu ya. Sepakat ya? Nah, jadi itu ayah bunda. Terus tadi pertanyaan pertama apa, saya lupa. Oh ya. Ya. Iya, kalau dibully itu biasanya ada masalah di fitrah individualitas, ya, di ego tuh, itu biasanya di ego. Jadi anak-anak yang egonya cedera itu biasanya di ruang publik nanti gampang dibully, karena dia nggak punya pendirian, ya, nggak punya sikap. Itu akibatnya karena usia dini banyak dipaksa. Nah, itu hati-hati ya. Teman-teman yang punya anak usia dini ya bunda, pernah ngeh nggak anak usia dini itu punya apa yang namanya egosentrik? Tahu egosentrik? Ya, dirinya pusat semesta, yang lain ngontrak. Sepakat nggak? Contohnya apa? Nggak mau berbagi, ya, berebut mainan, gitu ya. Sepakat nggak? Itu namanya egosentrik tuh. Itu sebenarnya bukan kenakalan, itu sehat berarti itu. Ya, karena dia sedang menguatkan egonya, akunya. Nah, ini aku nih, ini mainan aku nih. Aku nih yang menguasai dunia. Ini ibu aku, gitu kan? Ini ayah aku. Nah, aku ini sebenarnya bagian dari tumbuhan fitrah ya. Karena dia belum punya value kan, dia baru tahu aku gitu. Nah, kebanyakan ayah bunda membenturkan dengan akhlak, misalnya memaksa berbagi gitu. Ayo, ayo nak berbagi nak. Ya, Rasulullah itu berbagi loh nak, dipaksa nak kita berbagi mainan dengan temannya. Oh, lagi berebut mainan gitu ya. Kita paksa berbagi. Itu sebenarnya melukai egonya. Gitu ya. Loh, kalau gitu nggak diajarin berbagi dong, Ustaz. Bukan nggak diajarkan berbagi, ya. Tapi jangan membenturkan. Ya. Jangan paksa dia berbagi ketika sedang tidak mau berbagi. Jangan dipaksa. Gitu ya. Kita alihkan aja gitu ya. Atau kita misalnya kalau mainannya direbut temannya, kita minta baik-baik, kita kembalikan ke anak kita mainannya, kemudian jadi amankan jiwanya dulu ya. Jangan kita, ayo nak berbagi, nah kita paksa ya. Akhirnya anak kita menangis demi pencitraan kita kepada publik ya, kepada orang lain bahwa anak kita tuh anak yang suka berbagi. Jangan gitu ya. Suka berbagi itu bagus ya, tapi jangan dibenturkan dengan perkembangan ego gitu ya. Nah, terus kapan dong ngajarinnya? Nanti kalau egonya reda gitu ya. Pasti ada redanya tuh. Nanti malam hari ketika egonya reda, bacakan kisah indahnya berbagi. Sepakat nggak? Itu akan berkesan mendalam bagi anak. Nanti di bulan Ramadan nih ya, ayah bunda tadi ya bikin celengan atau box koin gitu ya, untuk masukin uang untuk nanti diinfakkan ya setiap minggu misalnya, atau belanja ke pasar ya, belanja makanan, beli pakaian gitu ya kalau dari rezeki. Nanti kita ke panti asuhan sorenya, kita berbuka bersama dengan anak-anak yatim, kita bagi-bagi hadiah. Itu terekam nggak di kepala anak? Terekam itu sepanjang hidupnya. Ya, kita nggak banyak memaksa, tapi anak melihat. Maka dia mengatakan anak tidak mungkin salah mendengar. Ya, anak mungkin salah mendengar, tapi anak tidak mungkin salah meniru. Sepakat ya? Itu akan direkam tuh. Ya, ayah sama umi itu kalau Ramadan itu seminggu sekali pasti ke panti asuhan, makan bareng, berbuka bersama, berbagi hadiah. Direkam nggak sepanjang hidupnya? Direkam. Sepakat Bapak Ibu? Daripada kita capek memaksanya berbagi, kita harus kreatif menciptakan situasi, kondisi, atmosfer kesalehan yang membuat anak kita terpesona sepanjang hidupnya. Sepakat ya? Nah, coba pikirkan hal baik. Nah, itu dari mana sih ide-ide itu? Dari langit. Ya. Maka mintalah kepada Allah ya, tazkiyatun nafs, mendekatlah kepada Allah agar Allah berikan qaulan sadida. Gitu ya. Nah, kembali ke yang tadi, anak yang dibully ini kenapa? Kok bisa dibully? Tadi karena egonya cedera. Gitu ya. Nah, maka caranya gimana? Kembalikan egonya gitu ya. Bagaimana dia punya percaya diri lagi dan seterusnya. Caranya gimana? Banyak hal ya. Bisa dengan misalnya dia di sanlat, ikutan pesantren kilat ya. Tapi pesantren kilatnya ini yang bukan sekedar ceramah agama tapi pengembangan diri misalnya.
gitu ya. Ada tuh beberapa sanat, misalnya sanat perkebunan gitu ya. Jadi selama sebulan dia disanatkan, tapi sekaligus belajar perkebunan misalnya. Itu ada juga sanat IT misalnya. Jadi dia sesuai bakatnya. Jadi imannya dapat, bakatnya dapat, semua dapat ya, termasuk percaya dirinya dapat. Nah, anak-anak seperti ini nanti tidak mudah untuk dibully, gitu ya, untuk dibully. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita jangan sibuk mengatasi pembulinya, karena kalau anak kita apa ya, kita bela gitu ya, atau kita pisahkan dari kelompoknya, kemanapun dia berada dia pasti dibully orang, gitu ya, karena sifat dasarnya nggak selesai kan, gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah karantina sementara. Karantina misalnya ikutin pesantren kilat ya, atau ikutin inapkan di rumah keluarga yang saleh ya, untuk mengembangkan dirinya, atau kasihkan life coach ya. Life coach ini semacam murobi gitu ya, yang untuk menguatkan percaya dirinya, termasuk kemampuan bisnisnya gitu ya, untuk bakatnya dan seterusnya gitu ya. Jadi saran saya itu satu. Terus yang kedua, ayah nih. Ayah juga harus ikutan ya gitu ya, karena anak-anak yang gampang dibully ini biasanya kurang sosok ayah. Itu saya bisa katakan hampir pasti gitu ya. Anak-anak yang kurang sosok ayah itu pasti di ruang publik gampang dibully. Kenapa? Karena ayahlah yang mensuplai ketangguhan. Ya, ayah yang mensuplai hero gitu ya, bukan mensuplai zero. Gitu ya. Jadi kalau ayah ini tidak hadir, nggak main-main urusannya gitu ya. Anak-anak akan banyak masalah. Saya menemukan seorang anak yang di pondok pesantren dibully sampai akhirnya dia kabur dari pesantren itu jalan kaki itu ya, 18 kilo jalan kaki sampai rumah tuh udah subuh. Pas ayahnya mau ke masjid buka pintu, anaknya tidur di teras, anak perempuan, karena dia dibully di pesantren itu ya. Ini sanawiyah ya, jadi kalau mandi paling belakang ya, dibully sama ini. Akhirnya kemudian kalau apa masuk kelas jadi paling terlambat kan, sering dihukum sama guru karena masuk kelasnya terlambat. Masuk kelas terlambat karena mandinya paling belakang, karena mandi paling belakang karena dibully terus dia. Ya, ketika dia mengerjain PR bukunya diumpetin. Jadi banyak hal ya, dia akhirnya nggak tahan di pesantren, dia kabur gitu ya. Terus saya bilang sama ibunya, Bu, ini dipindahkan ke pondok pesantren manapun ya, selama masalahnya tidak disembuhkan, dia akan dibully terus nih, Bu, gitu saya bilangnya. Akhirnya kita petakan tuh 8 fitrah tadi ya, apa sih akar penyebab dia gampang dibully gitu ya. Jadi kita bukan sibuk dengan pembulinya, sibuk dengan membereskan anak kita, membenahi anak kita. Sepakat ya? Nah, ternyata anak itu memang dari kecil suka di drive sama orang tua, ya suka dipaksa. Jadi dia tidak pernah menjadi the real me, selalu menjadi the social me. Apa kata ayah ibunya? Patuh pada ayah ibu tuh baik gitu ya. Tapi membuat anak kemudian jadi ketergantungan pada ayah ibu, tidak memiliki apa ya, percaya dirinya, itu juga jadi buruk gitu ya. Bagaimana anak-anak itu patuh tapi dia jadi dirinya, tapi tetap patuh pada orang tua. Nah, itu seni mendidik di situ, gitu ya. Jadi banyak anak-anak seperti itu. Bahkan sudah sampai pernikahan juga ada tuh ya. Ada seorang ibu, seorang suami ya, sama istrinya datang ke saya, apa diskusi. Mereka nikah 10 tahun, anaknya satu. Ya, ternyata istrinya ini kalau marah itu suka nyakar suami. Suami itu dihajar suaminya, diketok sapu segala macam. Itu begitu saya lihat saya kaget karena istrinya ini pakai cadar, jilbabnya rapi, ngomongnya santun. Ternyata S3, hafiz Quran, hafizoh gitu ya. Kok bisa hafizoh jadi setan gitu di rumah? Ternyata dia ini split personality. Ya, dia dua kepribadian gitu ya. Jadi kalau di rumah lain, di luar lain. Nyata usut punya usut, dia akhirnya menangis gitu ya. Nyata dari kecil dia selalu di drive orang tuanya, tidak pernah jadi dirinya. Ya, dia jadi selalu juara terus sekolahnya. Kemudian masuk pondok, hafizo, ambil S3 gitu ya. Jadi dia selalu sukses dalam hidupnya karena dikendalikan orang tua. Ya, dia tidak pernah dapat, katanya menangis saja mesti minta izin katanya. Jadi saya tuh nggak pernah punya ruang untuk menangis, meminta apa, ngajukan pendapat, nggak boleh. Pokoknya dengerin kata ayah, dengerin kata ibu gitu ya. Kamu nggak nurut aja. Akhirnya jadi meledaknya di mana? Meledaknya di pernikahan gitu ya. Jadi hal-hal yang tadi saya ceritakan ya, tidak tumbuh di masa anak itu, fitrah-fitrah itu kemudian meledaknya di pernikahan, meledaknya di pesantren gitu ya, dan seterusnya. Jadi banyak ustadz-ustadzah juga mengeluh ke saya gitu ya, karena banyak anak-anak yang nggak tumbuh fitrahnya kemudian jadi merepotkan di pesantren. Gitu ya, mudah-mudahan manfaat. Jadi saran saya tadi dipetakan 8 fitrahnya, kemudian digali kenapa, kemudian dibantu dirancangkan. Gitu ya, bagaimana menyelesaikan masalahnya. Mudah-mudahan manfaat. Cukup? Jelas ya? Luar biasa, jelas banget, tinggal prakteknya Ustaz. Ya. Nanti prakteknya bisa bisa ada workshop ya. Barakallah. Amin, amin. Ini masih ada pertanyaan di yang ke 5 Ustadz. Ini kan karena masa pandemi Ustadz, kemudian orang tuanya sibuk.
jadinya kurang mengeksplor aktivitas Ananda di rumah. Nah, gimana caranya? Karena tidak bisa bebas main di luar, Ustaz. Iya, Gitu. iya. Iya, Itu betul. bagaimana, Ustaz? Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pertanyaan di sini, Ustaz, yang cukup bagus, Ustaz, karena ada ketidaksinkronan dalam pengasuhan antara ayah dan bunda. Kemudian ada juga yang ini, Ustaz. Gimana sih biar anak itu mau menerima nasihat orang tua, nggak ngeyel katanya, Ustaz. Iya. Bagaimana sikap orang tua yang menghadapi anak yang ngeyel itu, Ustaz? Iya, iya. Oke, 3 ya. Jadi pertama, ya di masa pandemik ini memang anak-anak kan di rumah terus ya. Itu kurang di luar rumah karena memang gini, ini kan sekali lagi ya, pandemi ini kan teguran dari Allah ya. Teguran dari Allah buat kita semua agar lebih kreatif ya, lebih menyambut peran kaya bundaan. Sebenarnya banyak kegiatan seru di rumah sih gitu ya, kalau kita mau rajin-rajin belajar gitu ya. Banyak kok, masak bersama gitu ya, terus bedah buku bersama kalau sudah agak besar gitu ya, membacakan kisah dan seterusnya. Terus kalau pertanyaannya kalau sibuk gimana? Susah jawabnya gitu ya. Justru kita harus mengurangi kesibukan. Kalau mau berjamaah tadi ya, kalau mau berjamaah, jadi ayah bunda bisa bergantian. Misalnya yang sibuk bekerja nanti weekend gantian dampingi anak-anak keluarga yang lain gitu ya. Jadi ayah bunda yang tidak terlalu sibuk mendampingi anak-anak yang Senin sampai, jadi bergantian lah, Senin sampai Rabu, nanti Kamis sampai Jumat ayah bunda yang lain. Jadi bergantian untuk membersamai anak gitu ya dengan kegiatan seru. Nanti memang kalau pandemik ini kalau rumah berjauhan agak susah ya, tapi kalau dalam lingkungan terdekat tuh masih bisa gitu ya sebenarnya. Gitu ya. Kalau kita tahu ini aman itu silakan. Gitu ya. Jadi ciptakan kegiatan seru di rumah gitu ya. Yang kedua, mengatasi kesibukan dengan cara berjamaah gitu ya, saling berbagi waktu, berbagi resource gitu. Itu aja sih gitu ya, nggak ada cara lain nih gitu ya. Yang ketiga ya berdoa pada Allah biar dikurangi kesibukannya tapi dilimpahkan keberkahannya gitu ya, karena banyak orang hari ini sibuk tapi tidak produktif gitu ya. Kan dua hal yang berbeda ya. Kalau produktif itu memberikan impact ya, memberikan manfaat. Kalau sibuk itu manfaatnya sedikit tapi capek gitu ya. Nah, ini coba kita evaluasi ya bundanya, apakah pekerjaan yang kita jalani sekarang ini, kesibukan kita ini sebenarnya karena salah karir gitu ya, atau salah manajemen, atau salah apa gitu ya. Nah, ini tolong dipikirkan. Karena mau sampai kapan gitu ya kita terus seperti ini dengan meninggalkan anak-anak gitu kan. Nah gitu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua tadi, sinkron ayah bunda gimana? Ya tentunya harus sinkron dong gitu ya. Kalau nggak sinkron, ibaratnya pilot sama co-pilot gimana gitu ya. Misalnya berebut tuas gitu ya di ruang kokpit. Komunikasi misalnya bagus tapi berebut tuas. Ya masalah juga kan gitu ya. Jadi harus ada pembagian peran gitu ya. Misalnya mendidik anak, itu tanggung jawab ayah. Bunda itu sifatnya daily rutin ya. Sifatnya execution, daily execution tuh bunda. Tapi yang mendesain, merancang tuh ayah. Gitu, itu harusnya begitu. Lalu peran bunda gimana? Bunda emang nggak ikut mendesain, boleh bunda mendukung desain, tapi itu tanggung jawab ayah. Bunda hanya mendukung, gitu ya. Nanti kalau daily itu lebih banyak bunda. Ayah mendukung 24 jam untuk jadi konsultan, gitu. Jadi ayah memang pada galibnya banyak di luar rumah misalnya, tapi ayah harus 24 jam menjadi konsultan di rumah, gitu ya. Makanya harus disepakati itu tadi. 8 peran fitrah itu harus disepakati. Ya, kalau orang sholat berjamaah kan ayah imam ya, bunda dan anak-anak makmum kan. Nah ini harus sepakat nih, kalau berebut imam makmum jadi gimana? Kalau makmum ini, kalau imam malas jadi imam, ya pengennya jadi makmum, atau makmumnya akhirnya mengambil alih imam, ya kan jadi kacau gitu ya. Maka harus ada pembagian peran yang disepakati gitu ya. Yang kedua juga tentang visi pendidikan. Pendidikannya harus disamakan visinya gitu ya, menuju kemana nih? Misinya juga apa gitu ya. Nah ini sering kali banyak ayah bunda ke saya gitu ya, karena berbeda pendapat. Dia bilang, suami mengeluh ya, Ustadz Hari, istri saya ini lebih patuh sama Ustadz daripada sama saya. Kenapa Pak? Katanya. Ya, istri saya itu kan sering baca status Ustadz di Facebook gitu ya. Akhirnya dia berpikir anak-anak tidak perlu disekolahkan, anak-anak cukup dididik di rumah saja gitu ya. Sementara saya, ayah ini, masih berpikir anak-anak harus dapat ijazah gitu ya. Terus saya bilang, ya kan tinggal tinggal dielaborasi aja gitu ya. Tujuan pendidikan apa sih ayah gitu ya? Ayah tuh ingin bawa keluarga kemana? Menjadi pengusaha, menjadi ilmuwan, menjadi apa gitu ya? Anak-anak mau dibawa kemana? Gitu ya. Nah dari situ baru kita rencanakan. Jangan langsung memilih kegiatannya gitu ya. Nah rencanakan dulu. Barangkali ayah selama ini nggak punya tujuan juga mau dibawa kemana. Ayah manggut-manggut gitu ya. Iya sih, Sat, selama ini saya juga nggak punya tujuan nih, keluarga saya mau dibawa kemana ya. Cuma pikiran saya anak-anak perlu sekolah aja.
Betul, anak-anak perlu sekolah, anak-anak perlu pendidikan, tapi pendidikan yang dipilih itu adalah pendidikan yang relevan dengan misi keluarga. Keluarga ini mau dibawa kemana nih keluarganya, gitu ya. Kayak misalnya Pak Habibie ya, Pak Habibie ingin membawa misi keluarga Habibie itu adalah memakmurkan Indonesia dengan industri kedirgantaraan, itu Pak Habibie. Solusinya kapal terbang. Maka anak-anaknya Bu Ainun dan Pak Habibie mendidik anak-anaknya untuk bisa melanjutkan perjuangan Pak Habibie kan, dengan bakatnya masing-masing. Ya Ilham dan Torik itu memang diarahkan ke sana walaupun bakatnya berbeda dengan Pak Habibie ya. Ilham lebih kepada apa? Lebih kepada manajemen ya. Dia S3-nya dua kan, S3 arsitektur pesawat terbang sama S3 manajemen perusahaan ya, bisnis manajemen. Jadi ya, Ilham tidak sepintar Pak Habibie dalam merancang pesawat, tapi dia orang yang jago dalam manajemen pabrik pesawat terbang. Dia mimpin R80 kan, gitu ya. Nah kalau Torik, saya kurang tahu nih, Torik ini ikut membantu di bisnis kalau tidak salah gitu ya. Jadi anak-anak itu nanti pendidikannya diarahkan untuk melanjutkan perjuangan ayah bunda atau misi pendidikannya gitu kan. Jadi penting untuk Pak Habibie anak-anaknya sekolah tinggi. Nah kalau misalnya contoh lain misalnya apa ya, ada teman saya keluarganya itu anak-anaknya pengen jadi ahli Quran, ahli ulama gitu ya. Itu mereka anaknya nggak disekolahkan gitu ya, tapi mereka dititipkan kepada ulama, para pakar ilmu. Jadi bagi mereka yang penting ijazah dari ulama daripada ijazah dari sekolah. It's okay gitu ya. Gitu kan? Nah, jadi pilihan-pilihan pendidikan itu yang diputuskan di rumah tangga ditentukan dari misi ayah ibu mau kemana gitu ya. Nah, termasuk peran sehari-hari, pembagian peran. Nah, kalau pembagian peran sepakat, misi sepakat, maka nggak ada konflik dalam tataran prakteknya. Sepakat ya. Konflik terjadi kenapa sih? Nggak sepakat misi ya dan tujuan. Mau dibawa kemana sih? Nggak sepakat tuh. Yang kedua gitu ya, tidak perannya tidak berbagian perannya tidak jelas gitu ya. Ayah ngandelin istri ya, istri akhirnya capek sendiri, capek akhirnya marah-marah. Jadi sebenarnya istri yang suka marah-marah efeknya ke anak itu merugikan suami juga kan, karena suami nanti akan mendapatkan anak yang kacau ya, karena dia tidak memerankan peran keayahannya dengan baik. Sepakat nggak? Dia akan ditanya di akhirat kelak itu. Gitu ya. Jadi dengan sang ayah ini terlibat dalam mendidik ya dengan cinta yang penuh pada istrinya, nanti efeknya ke anaknya sebenarnya. Ya, maka dia mengatakan anak itu cermin ibunya, ibu itu cermin suaminya, suami itu cermin jiwanya, gitu ya. Jadi kalau jiwa suaminya rusak, nanti dampak pada perilakunya, nanti istrinya jadi ikut kena ketularan toksiknya, lalu ke anak-anak larinya, gitu ya. Dan anak yang keracunan ini nanti akan punya anak lagi yang juga akan ditularkan lagi rusaknya, gitu ya. Maka kita harus putus nih, sepakat ya. Mari kita putus siklus kezaliman. Berarti sampai kita, enough is enough, cukuplah. Sudah banyak cerita anak-anak yang gagal didik, pernikahan yang gagal nikah gitu ya, stop lah. Mari kita kembali ke fitrah gitu ya, demi kebahagiaan kita, bukan untuk Allah kok ya, bukan untuk orang lain, buat kita kok ya gitu ya. Kalau kita kembali ke fitrah, kita akan menuai bahagianya gitu ya. Gitu ya, itu ya pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, anak ngeyel ya, kenapa sih anak suka ngeyel? Gitu ya, itu jangan sibuk sama ngeyel yang tadi saya bilang ya, sibuk dengan kenapa dia ngeyel gitu ya. Sepakat nggak? Kenapa dia ngeyel? Itu saya mau cerita gini. Teman saya ini anak SMA ya, cerita anak SMA. Teman saya ngambil S2 di Australia gitu ya. Ngambil S2 di Australia, kemudian dia di tempat magang di sebuah SMA di Australia. Ini sekolah di Australia. Ternyata di sekolah itu ada seorang anak ya, anak SMA yang nakalnya minta ampun. Tiap hari bikin masalah ya, selalu kerjanya mukul temen, bikin trouble. Jadi kalau di Indonesia tiap hari masuk ruang BK lah ya, kalau di sana masuk ruang kepala sekolah atau direktur. Tiap hari itu dipanggil. Jadi guru ditimpuk lah, ada aja. Semua guru benci sama dia. Gitu ya, cuma ada satu kata di kepala guru ini, bagaimana anak ini segera dikeluarkan dari sekolah gitu ya. Nah, ternyata teman saya ini sering diskusi dengan saya, dia mualaf teman saya ini, kemudian dia cerita, diskusi kita gimana ya Ustadz Hari gitu. Coba seperti yang kita sudah sepakati, coba kita gali ya kenapa dia kalau dibilangin tuh anak itu ngeyel dan makin parah. Akhirnya sama teman saya didekati. Nah, dan ini nggak mudah deketinnya ya. Jadi minggu pertama itu proses yang berat bagi dia untuk mendekat ini. Akhirnya sampai mau dekat, akhirnya sampai ditraktir makan ya. Sekali, dua kali, tiga kali traktir makan, kemudian baru mulai dekat di interview gitu ya. Di interview bukan interogasi ya, di interview. Bapak lihat nih kamu apa sih yang kamu rasakan? Jadi nggak langsung to the point dengan kenakalannya. Kamu ada perasaan apa sih sebenarnya? Kamu kelihatan Bapak lihat gelisah ya. Kamu sering cemas, sering marah. Apa sih masalah kamu? Apa sih bikin kamu frustasi gitu ya? Nah, jadi gitu di interview. Nah, jadi penting di teknik interview untuk anak 7 ke atas ya. Jadi mulai 7 anak udah bisa di interview. Interview bukan kenapa sih kamu nakal?
Kamu bandel banget, kamu tahu nggak sih, kamu bukan itu ya. Apa yang kamu rasakan sih nak, gitu ya. Apa sih bikin kamu frustasi nak? Apa sih harapan-harapan kamu nak? Apa sih kekesalan kamu sama ayah dan bunda, gitu ya? Apa kamu benci sama ayah bunda? Apa coba kamu cerita sama bunda, gitu ya? Keluarkan, ya bunda nggak akan marah, gitu ya. Nah, di sesi interview ini ayah bunda harus turun, ini egonya harus turun, dan nggak mudah tuh, apalagi kalau kita nggak deket ya. Kita nggak deket, udah gitu anaknya juga ngomongnya tidak terstruktur gitu ya, itu akan sulit tuh. Maka penting anak-anak untuk bahasa tadi ya. Nah, akhirnya kemudian si anak ini akhirnya ngomong gitu ya, saya tuh pengen jadi, saya tuh kenapa saya seperti ini Pak katanya, karena karena ayah saya suka mukul saya tiap hari katanya. Oh, dapat ya, kuncinya dapat kan? Oh, ternyata dia frustasi, suka nakal karena ayahnya suka mukul di rumah. Oke, apalagi nak? Cerita semua, saya ini cerita semua, keluar semua jeroannya gitu ya, sampai dia bilang, saya ini sebenarnya pengen jadi pilot Pak, ya, tapi semua orang nggak ada yang peduli sama cita-cita saya, ayah saya juga nggak peduli, ya, ibunya kabur gitu ya, ibunya kabur, biasa kalau di luar negeri kan selingkuh atau apa. Nah, ayah saya nggak peduli, ibu saya pergi gitu ya, terus kemudian guru-guru semua benci sama saya gitu ya, nggak ada yang peduli sama cita-cita saya gitu. Oke, Bapak catat ya gitu ya, nanti besok kita ketemu lagi, makan siang lagi, nanti Bapak coba carikan solusinya gitu ya. Nah, besok ketika ketemu lagi gitu ya, si teman saya ini, guru ini sudah come up dengan solusi gitu ya. Begini, solusi pertama Bapak tawarkan, ini terserah kamu ya gitu, kamu mau nggak kalau Bapak jadi ayah angkat kamu, kamu boleh cerita apa saja setiap hari. Terus anak ini tiba-tiba diam, tercekat, terus dia menangis gitu ya, dia menangis, dia peluk, Bapak betul mau jadi ayah saya, Bapak mau dengerin saya curhat setiap hari? Ya, saya siap, saya akan jadi ayah angkat kamu mau bersedia? Wow, senang banget tuh. Kebayang ya bunda ya, ketika satu sekolah benci dia, satu orang mengatakan pengen jadi ayahnya, coba kebayang nggak? Ya luluh dia, luluh jiwanya. Jadi itulah pendidikan ya, pendidikan itu menyentuh jiwa, bukan menyentuh kepala atau menyentuh karakter, tapi jiwa. Kalau orang mau karakternya berubah, kalau di dunia ini kan, atau di sekulerisme ya, kalau karakter mau berubah diapain? Anak SMA nakal ya dibotakin, ditangkap, digebukin gitu ya. Itu besok nakal lagi kan. Tapi coba kalau kita baca jiwanya, perasaannya. Tapi perlu waktu memang. Gitu ya. Jadi kemudian yang solusi kedua, kamu kan mau jadi pilot ya. Bapak berhasil nih kontak pilot waktu Bapak mendarat di bandara ya, Bapak ketemu seorang pilot, kenalan. Nah, Bapak kemarin saya telepon, Bapak telepon ya, kemudian janjian kita. Ya, nanti kamu bersedia nggak interview sama pilot ini? Kamu ceritakan semua bagaimana sih keinginan kamu dan bagaimana menjadi pilot yang baik. Wah, seneng banget dia. Dia train ke bandara dan ngobrol seharian. Bunda, itu minggu pertama. Minggu kedua satu sekolah geger. Kenapa? Anak ini berubah jadi anak yang paling santun di sekolah. Gitu ya, Masya Allah. Ternyata manusia kalau diperlakukan seperti manusia, keluar cahayanya. Tapi kalau diperlakukan seperti setan atau seperti hewan, dia akan tidak muncul cahaya manusianya. Sepakat ya? Atau fitrahnya tadi. Jadi harus ada keyakinan tadi, optimistik ya, dari kita, relax dan optimis, kuncinya itu. Ya, bahwa setiap manusia itu punya peluang untuk kembali ke fitrah. Sepakat? Gitu ya. Dan Rasulullah SAW juga dulu membina sahabat, kebayang ya, membina orang-orang Mekah itu nggak main-main kan. Bahkan salah seorang, ada beberapa orang yang budak ya, nggak kebayang kita membina budak. Budak itu kan dari kecil nggak pernah punya kesempatan jadi dirinya kan, selalu dihina, ya nggak dibayar gitu ya. Tapi Bilal bin Rabah misalnya, tapi dibina oleh Rasulullah jiwanya sehingga menjadi orang yang bisa jadi gubernur ya, jadi orang yang hebat dalam kehidupan dan seterusnya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi fokus pada cahayanya, bukan pada kegelapannya. Kegelapan hanya ada ketika tiada cahaya. Dari mana kita tahu ini? Dari interview, dari menggali, dari observasi gitu ya. Nah, maka pendidikan itu nggak mudah gitu ya, tapi juga bukan berarti mustahil gitu ya, bisa dilakukan. Ya, dalam waktu 2 pekan tadi teman saya, sepekan pertama mendekati gitu ya, menggali, sepekan kedua memberikan solusi, ya kemudian selesai masalahnya. Gitu ya. Nah, ini contoh sederhana dari bagaimana mendidik anak sesuai dengan fitrahnya. Mudah-mudahan manfaat. Jazakumullah khair. Ya. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya Bunda ya. Insya Allah sama-sama kita bergandeng tangan untuk membangun generasi yang terbaik untuk masa depan umat insya Allah. Alaikum jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.